Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ta'allum wa ta'limun naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatha ala tamasuk fi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalata al-khair ibtiga'a wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala, amin, amma ba'd. Kita melanjutkan belajar fikih kita tentang puasa, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan rukun puasa yang pertama, yaitu adalah niat. Jadi rukun puasa ada dua, yang pertama niat dan yang kedua adalah menahan diri dari segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Maka tidak akan sah puasa kita sebelum kita mengetahui apa saja yang dapat membatalkan puasa kita, yaitu ada 9 hal yang dapat membatalkan puasa, dan juga nanti ada 9 kelompok yang diperbolehkan bagi mereka untuk tidak melakukan ibadah puasa Ramadan. Nah, yang membatalkan puasa ada 9. Yang pertama adalah masuknya sesuatu dari salah satu lubang yang 5. Lubang yang 5, yang pertama mulut, yang kedua hidung, yang ketiga telinga, yang keempat kemaluan depan, yang kelima lubang kemaluan belakang. Masuknya sesuatu ke mulut batalin puasa itu kalau ditelan. Kalau enggak ditelan maka tidak batal. Misalnya ada seorang kakak ngeledekin adiknya lagi makan es krim sama dia, diambil dimasukin ke mulut. Selama tidak ditelan maka tidak batal puasanya si kakak. Itu membatalkan puasa kalau masuk sesuatu ke mulut kalau ditelan. Lalu bagaimana kalau makan dalam keadaan lupa? Kalau makan dalam keadaan lupa sebanyak apapun maka tidak batal. Tidak batal. Mau makan sebakul, minum segalon, dengan catatan betul-betul lupa, bukan belaga lupa, maka tidak batal. Itu. Begitu juga dengan sikat gigi, nggak batal asalkan tidak ditelan. Kalau ditelan sikat giginya ya batal. Ya. Nah, bagaimana dengan nalan ludah? Nalan ludah batal apa enggak? Nalan ludah enggak batal dengan 3 catatan. Yang pertama, ludahnya ludah sendiri, bukan ludah orang lain. Yang kedua, ludahnya masih di tempatnya. Yang ketiga, ludah tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Ludahnya ludah sendiri. Ya, kalau ludah orang lain bukan berarti ada ludah orang di jalanan dijilat-jilat jorok, itu naudzubillah. Ya, misalnya suami istri ciuman sampai bertukar ludahnya, ditelan maka batal karena ludahnya ludah orang lain. Yang kedua, ludah masih di tempatnya ludah ya di mulut. Kalau udah keluar misalnya ludahnya ke sini, dia tarik lagi, dia telan, maka batal puasanya. Yang ketiga, ludah tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Kalau misalnya dia habis muntah nggak sengaja, masuk angin atau naik kendaraan, nggak sengaja muntah, dia langsung nelen ludah, maka puasanya batal karena ludahnya itu bercampur dengan muntah, tidak murni. Ya, jadi nelen ludah selama 3 syarat ini terpenuhi, maka puasa kita tidak batal. Ludah sendiri masih di tempatnya dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Nah, itu yang pertama, masuknya sesuatu ke lubang mulut. Yang kedua, masuknya sesuatu ke lubang hidung, yaitu bila mana itu air kita berasa pedas di bagian atasnya. Kalau ngupil yang nggak nyampe atas, maka ngupil itu tidak batal. Nah, ini kabar gembira buat orang yang punya hobi suka ngupil. Puasa ngupil nggak batal. Yang ketiga, lubang telinga. Masuknya sesuatu ke telinga membatalkan puasa itu ke bagian yang nggak bisa dijangkau sama tangannya. Kalau kita begini nggak batal,
ya, kecuali kuku kita panjang atau menggunakan cotton bud, maka itu bisa membatalkan puasa. Jadi kalau lagi puasa siang-siang jangan pakai cotton bud, bisa membatalkan puasa. Kalau mau pakai cotton bud nanti setelah buka puasa. Ya, kemudian yang keempat, lubang kemaluan depan. Misalnya dimasukin obat dari kemaluan depannya, batal. Nah, kalau perempuan dia istinja dari buang air kecil, cukup dia menggunakan perut telapak tangannya. Ini udah dirancang, udah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia tekan, ya insya Allah nggak akan masuk jarinya kecuali dia belokin. Jadi ajarkan istri, anak perempuan ente, ya, atau kakak perempuan, adik perempuan, kalau lagi bulan Ramadan istinja dari buang air kecil cukup menggunakan perut telapak tangan, jangan dibelokin jarinya. Kalau dibelokin masuk ke lubang depan maka puasanya batal. Yang kelima, lubang kemaluan belakang, ya sama ketika cebok dari BAB maka jangan jarinya dibelokin, bisa membatalkan puasa. Nah, kalau misalnya kita mandi nggak sengaja air masuk ke salah satu dari lubang 5 ini, misalnya telinga, batal apa enggak puasanya? Maka dilihat mandinya. Kalau mandinya itu mandi yang diperintahkan oleh syariat seperti mandi wajib, mandi besar, atau mandi sunnah Jumat, nggak sengaja mandinya itu nggak berendam, maka puasanya tidak batal. Misalnya dia mandi sunnah Jumat, nggak sengaja air masuk lewat kuping, maka nggak batal karena mandinya diperintahkan sama syariat itu. Tapi kalau mandinya itu nggak diperintahkan sama syariat, dia mandi biar seger, ya umpamanya nggak sengaja atau sengaja air masuk, batal puasanya karena mandinya tidak diperintahkan oleh syariat, tidak diperintahkan oleh agama. Sebagian guru menjelaskan segala sesuatu yang bisa menghilangkan hikmah puasa itu makruh. Mandi itu kan kita seger, ya, air masuk lewat pori-pori kita sehingga membuat kita seger, itu hukumnya makruh itu. Karena puasa itu kan kita untuk merasakan lapar, merasakan payah, sehingga kita ini merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir miskin. Maka segala apapun yang bisa menghilangkan hikmah puasa itu dimakruhkan. Sebagian guru lagi menjelaskan kalau memang kita mau mandi yang gak diperintahkan oleh syariat di siang hari bulan Ramadan, mandinya itu leher ke bawah. Mandinya leher ke bawah. Kepala jangan, karena rentan air masuk lewat telinga. Kalau air masuk lewat telinga, sengaja nggak sengaja, mandinya nggak diperintahkan sama syariat, maka puasanya batal. Ya. Nah, meskipun udah batal, tetap nggak boleh dia makan minum sampai datang waktu maghrib. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja. Sengaja muntah misalnya. Korek-korek mulutnya biar muntah dia, batal. Tapi kalau nggak sengaja nggak batal, misalnya masuk angin atau naik kendaraan, nggak sengaja muntah, nggak batal. Tapi setelah muntah, dia wajib kumur-kumur sebelum nelen ludah. Karena kalau dia langsung nelen ludah, ludahnya bercampur dengan muntah. Tadi bab yang pertama, ya, ludahnya bercampur dengan muntah sehingga puasanya batal. Jadi kalau kita habis muntah nggak sengaja, sebelum nelen ludah jangan lupa kumur-kumur. Meskipun kita nggak puasa habis muntah, jangan langsung nelen ludah, kumur-kumur. Muntah itu sesuatu yang najis, dan sesuatu yang najis itu haram untuk kita makan, nggak boleh kita konsumsi. Kemudian yang ketiga, kalau bayi diminumin, ya, belum bisa kumur-kumur, bayi diminumkan air. Yang ketiga, bersenggama dengan sengaja meskipun tidak sampai keluar mani. Dia pengantin baru, mau Ramadan nikah, dia nyari penyakit, akhirnya nggak kuat ngeliat bininya dia. Ya, akhirnya
terjadilah apa yang terjadi, maka puasanya batal dan si laki-laki wajib bayar kafaratul uzma. Yang pertama kafaratnya dia harus memerdekakan 2 budak perempuan. Sekarang udah nggak ada budak, maka kafarat yang berikutnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut 60 hari. Kalau misalnya udah 59 hari, sehari lagi lunas, dia nggak puasa karena sakit atau ya karena yang lainnya, maka dari 0 lagi kafaratnya. Dan itu 1 hari, 2 hari, ya 4 bulan berarti. Tinggal dikaliin aja. Dan itu nggak termasuk kode puasanya. Kode puasanya beda lagi. Nggak mampu, maka ngasih makan fakir miskin 60 orang. 60 orang fakir miskin. Satu fakir miskinnya 1 mud. 1 mud itu 1 raupan tangan Nabi. Nggak nyampe 1 liter ya, tapi digenapkan 1 liter atau 1 kilo. Kemudian, jadi kalau memang nggak kuat bulan Ramadan ya jangan dekat-dekat istri dah, menjauh. Nanti kalau udah buka puasa ya terserah dah, bebas. Tapi kalau siang-siang bulan Ramadan nggak boleh, berat sanksinya. Kemudian yang keempat, mengeluarkan mani dengan sengaja tanpa senggama. Ya, misalnya dia lagi puasa nggak menjaga matanya, dia umbar matanya ngeliat perempuan yang bukan mahram, akhirnya naik syahwatnya nggak kuat, akhirnya dia melakukan yang namanya onani, batal puasanya. Yang kelima, haid. Perempuan puasa dari pagi 5:30 mau maghrib datang haid, batal puasanya. Tapi jangan sedih, Allah kasih pahalanya utuh. Dan kalau udah haid, dia nggak boleh terusin puasanya, haram. Meskipun udah haid saya mah tetap puasa karena males. Kalau udah dibatalin sehari nggak puasa, makan minum, kesononya malas lagi puasa, tetap nggak boleh, haram hukumnya. Kalau dia niat berpuasa, lagi haid berpuasa, hukumnya haram, bukan dapat pahala malah dapat dosa. Yang keenam, nifas. Yang ketujuh, melahirkan. Misalnya dia hamil gede, tetap puasa boleh kalau memang nggak ada masalah kata dokter. Ya, udah hamil tua puasa, sore mau maghrib melahirkan, batal puasanya. Tapi tetap pahalanya Allah kasih utuh. Yang kedelapan, hilang akal. Hilang akal ada beberapa macam, ada gila, ada pingsan, epilepsi, dan tidur. Kalau gila meskipun sebentaran batal puasanya. Gila sebentaran gitu, minum obat apa gitu sehingga sempat gila dia 1 menit 2 menit batal. Gila sebentaran gitu. Kalau ayan, epilepsi sama pingsan batalin puasa dengan catatan seharian. Pingsannya dari sebelum subuh atau ayannya dari sebelum subuh bangun-bangun maghrib. Tapi kalau sempat sadar misalnya sebelum subuh pingsan, jam 12 siang sadar, habis itu dia pingsan lagi bangun-bangun isya, nggak batal karena sempat sadar di siang hari. Tapi kalau seharian pingsannya atau ayannya dari sebelum subuh bangun-bangun habis maghrib, maka puasanya batal. Nah kalau tidur nggak batal meskipun seharian, tapi makruh. Kita itu berpuasa bukan untuk bermalas-malasan ya. Kemudian yang kesembilan, murtad, keluar dari Islam, bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan keyakinan. Dengan ucapan, mengingkari sesuatu yang udah jelas itu termasuk perkara agama. Sholat 5 waktu wajib, sekiranya orang awam pun tahu itu adalah hal agama, perkara agama. Puasa Ramadan wajib, orang awam pun tahu puasa Ramadan itu wajib, sholat 5 waktu itu wajib, zina itu haram. Apa itu sholat 5 waktu? Nggak wajib, murtad. Apa itu puasa Ramadan? Nggak wajib, zina halal, murtad. Mengingkari sesuatu yang maklum minaddin bid-darurah. Kemudian dengan perbuatan, menginjak Al-Quran, melempar Al-Quran, ya, sujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, murtad. Dengan keyakinan meyakini adanya Tuhan selain Allah, meyakini adanya Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau misalnya kita habis wudhu ada dingin-dingin di mulut kita, itu dimaafkan.
dimaafkan. Jadi nggak usah kita was-was sampai ngeludah berkali-kali habis wudhu, nggak, dimaafkan itu. Nah, ini 9 perkara yang bisa membatalkan puasa. Selain daripada menjaga puasa kita daripada 9 hal ini, jaga juga puasa kita daripada perbuatan dosa, sehingga puasa kita itu mendatangkan pahala dari Allah. Kalau hanya menjaga dari 9 hal ini doang tapi nggak menjaga diri kita daripada perbuatan dosa, ya puasa kita sah tapi pahalanya hilang, nggak dapat apa-apa melainkan hanya lapar dan haus. Bagaimana sabdanya Nabi SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa laju wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa dari puasanya melainkan hanya dapat lapar dan haus gitu. Jadi jaga puasa kita dari 9 hal ini dan juga jaga daripada perbuatan dosa. Nah, ini kita baru mau bahas, sabar. Nah, itu tadi 9 hal yang membatalkan puasa. Ada 9 kelompok, 9 orang yang diperbolehkan oleh syariat untuk tidak melakukan puasa. Yang pertama, anak kecil. Anak kecil yang belum balik gak wajib puasa, tapi kalau udah usia 7 tahun dilatih, meskipun puasanya puasa beduk setengah hari, tiap dengar beduk makan, minum, nanti puasa lagi ya. Kalau udah 10 tahun ninggalin, Nabi suruh pukul, tapi pukulan yang tidak meninggalkan bekas, pantat ke bawah. Kemudian yang kedua, orang gila. Orang gila nggak wajib puasa, nggak berakal. Kewajiban agama itu untuk mukallaf. Mukallaf itu syaratnya berakal sehat dan balik, sudah balik. Kemudian yang ketiga, orang yang sakit, tapi sakitnya yang memberatkan, bukan sakit yang ringan. Yang ente kenapa nggak puasa, sakit apa? Ini jerawat, nggak bisa. Harus yang memberatkan. Ada kabar dari dokter misalnya, atau dengan kebiasaan dia tahu kalau dilanjutin ini biasanya ini makin parah, ya udah batalin puasanya itu. Yang keempat, orang tua. Udah sepuh, dia pakai kerudungan juga gemeteran, jalan juga ngerembet-rembet, susah, udah nggak kuat fisiknya, nggak wajib puasa. Yang kelima, haid. Perempuan yang haid nggak boleh dia puasa, tapi nanti wajib dia kodok puasanya itu. Kemudian yang keenam, perempuan yang nifas. Sama, perempuan yang nifas juga haram untuk berpuasa. Nanti setelah selesai nifasnya dia wajib kodok. Kemudian yang ketujuh, ibu hamil. Yang kesembilan, ibu menyusui. Yang ketujuh, ibu hamil. Yang kedelapan, ibu menyusui. Jadi ibu hamil sama ibu menyusui boleh, dia nggak puasa Ramadan. Kemudian yang kesembilan, bepergian. Misalnya ibu hamil dapat kabar dari dokter, jangan puasa dulu ya, ini kurang nih berat badannya nih, makan yang banyak, makan protein biar berat badan bayinya naik, maka jangan puasa ketika itu. Boleh dia nggak berpuasa, tapi nanti ada gantinya. Kemudian begitu juga dengan ibu menyusui. Yang kesembilan, musafir. Musafir nggak wajib puasa, boleh dia makan dan minum dari subuh, udah mulai nggak puasa dengan catatan. Yang pertama, perginya sebelum subuh. Dia meninggalkan kota dia tinggal sebelum subuh. Kalau perginya jam 7 pagi tetap wajib puasa. Kemudian yang kedua, syaratnya harus jaraknya itu jarak musafir 80 kilo lebih. Berangkatnya sebelum subuh, jaraknya 80 kilo lebih jarak musafir. Kalau perginya habis subuh jam 7, maka tetap wajib puasa. Mau ke Jawa pulang kampung jalannya habis subuh, wajib puasa ya. Tapi nanti kalau di tengah jalan kepayahan, dia nggak kuat, boleh dia buka. Afdolnya memang musafir itu tetap puasa, karena bayarnya nanti berat. Orang-orang pada nggak puasa, dia doang sendirian puasa, berat itu. Nah, dari 9 kelompok ini ada yang harus mereka ganti. Ada yang wajib qada doang, ada yang wajib fidyah doang, ada yang wajib qada plus fidyah. Anak kecil wajib qada apa enggak? Enggak wajib. Ya, disilang, misalnya dibikin tabel.
istilah nggak wajib qada. Wajib fidyah apa enggak anak kecil? Nggak wajib juga. Anak kecil ketika dia sudah balik, semasa kecil nggak puasa, nggak wajib qada, nggak wajib fidyah. Orang gila sadar dari gilanya misalnya, wajib qada nggak puasa Ramadannya yang dia tinggalkan selama gila? Nggak wajib qada. Wajib fidyah apa enggak? Nggak wajib. Itu. Yang ketiga, orang yang sakit. Orang yang sakit ada dua, ada sakit yang harapan sembuh, ada sakit nggak ada harapan sembuh. Kalau orang yang sakit ada harapan sembuh, sakit ringan, demam misalnya, maka dia wajib qada. Wajib fidyah apa enggak? Enggak wajib fidyah. Kalau sakit nggak ada harapan sembuh, udah divonis sama dokter misalnya, ente nggak bakalan sembuh, ente nggak bakalan lama lagi umur ente, wajib qada nggak dia? Nggak wajib. Wajib fidyah apa enggak? Dia wajib fidyah. Wajib fidyah. Ya, fidyah itu tadi satu mud, satu raupan tangan Nabi, ya, 1 liter atau 1 kilo, diberikan kepada fakir miskin satu harinya. Satu harinya satu mud. Ya, nggak puasanya berapa hari? Gitu. Satu harinya satu mud. Kalau nggak puasa sebulan ya berarti dia 30 gitu. Nah, orang yang sakit nggak ada harapan sembuh jadi wajib fidyah doang, nggak wajib kok. Orang tua juga sama, sakit nggak ada harapan sembuh. Ada nggak orang tua muda lagi? Wajib qada apa enggak? Nah, wajib fidyah enggak? Wajib fidyah. Yang kelima, perempuan haid. Perempuan yang haid wajib qada, wajib qada. Wajib fidyah nggak wajib. Kemudian nifas juga sama, wajib qada, nggak wajib fidyah. Ibu hamil sama ibu menyusui ada beberapa macam. Yang pertama, dia mengkhawatirkan dirinya doang. Saya sih khawatir sama diri saya kalau saya puasa, saya nggak khawatir sama anak saya. Maka kalau yang ini dia wajib qada doang, nggak wajib fidyah, mengkhawatirkan dirinya. Yang kedua, dia mengkhawatirkan dirinya plus bayinya. Saya kalau puasa takut saya kenapa-napa dan juga anak saya kenapa-napa. Maka yang seperti ini karena masih ada kekhawatiran kepada dirinya, dia wajib qada doang. Wajib fidyah apa enggak? Enggak wajib. Karena masih ada kekhawatiran kepada dirinya. Yang ketiga, ibu hamil sama menyusui hanya mengkhawatirkan bayinya doang. Saya sih kuat aja puasa, tapi saya khawatir anak saya kenapa-napa. Maka ibu hamil atau ibu menyusui yang tipe ketiga ini wajib qada plus wajib fidyah karena tidak ada kekhawatiran kepada dirinya. Musafir wajib qada apa enggak? Wajib qada. Wajib fidyah apa enggak? Enggak wajib. Nah, itu 9 orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Adapun orang-orang yang bekerja berat seperti proyek konstruksi, tukang bangunan, nggak boleh dia itu langsung nggak puasa dari subuh karena mungkin aja libur. Itu dia puasa dulu. Nanti ketika dia di siang hari nggak kuat, khawatir bahaya, boleh dia berbuka, tapi harus puasa dulu, usahain. Itu jangan langsung nggak puasa dari subuh ya. Nggak wajib fidyah, wajib qada doang. Itu petani yang di sawah juga sama ya, harus puasa dulu, nanti kalau nggak kuat baru boleh buka, tapi wajib qada nanti. Nah, itu 9 yang membatalkan puasa dan 9 kelompok yang diperbolehkan untuk tidak puasa ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, bisa menyampai bulan suci Ramadan, menjadi orang-orang yang beruntung mendapatkan tiket terbebas dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.